Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Scroll Up Studio bersama saya Aswar Kasim. Ya, pada playlist kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pemrograman web atau biasa kita sebutnya web programming. Nah, sebelum kita masuk dan mulai coding, kita kenalan dulu sedikit tentang web programming dan kita uh, tahu dulu langkah-langkah apa saja yang akan kita ambil untuk memulainya. Nah, yang pertama, seperti yang kita lihat di sini, terdiri dari dua kata web dan programming. Oke, apa itu web dan apa itu programming? Mari kita bahas singkatnya. Nah, web adalah kumpulan halaman satu domain yang memuat berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet. Kemudian, selanjutnya, apa itu programming? Programming merupakan suatu urutan logika dengan input dan output tertentu. Program juga dapat berupa kumpulan perintah agar komputer dapat berfungsi secara optimal dan sesuai dengan kemauan. Programming yang disatukan dengan sistem disebut aplikasi seperti aplikasi web maupun Android dan seterusnya. Nah, singkatnya, web programming adalah penyusunan atau pembuatan aplikasi berbasis web. Oke. Kemudian beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama juga pemrograman web app itu punya beberapa kelebihan. Nah, yang pertama itu menjalankan aplikasi berbasis web dimanapun kapanpun tanpa melakukan penginstalan. Ya, seperti kebiasaan kita pada umumnya, jika kita ingin membuka web, tinggal ketikkan nama domainnya, tekan enter, dan halaman webnya diakses. Kemudian yang kedua, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi manapun. Nah, ini juga yang bisa dijadikan pertimbangan. Satu kali membuat aplikasi bisa dijalankan di semua sistem operasi. Kemudian dapat diakses lewat banyak media seperti komputer dan handphone. Nah, kemudian selanjutnya tidak perlu spesifikasi yang tinggi untuk menggunakan aplikasi web. Nah, ini dikarenakan jika kita ingin mengakses web, kita cukup punya web browser untuk mengaksesnya sehingga tidak perlu spesifikasi komputer yang tinggi. Kemudian selanjutnya tentunya web juga memiliki kelemahan yang kita jadikan pertimbangan. Yang pertama, cenderung lebih lambat. Mengapa lebih lambat? Karena website ini begitu kita akses baru dia mengambil data-data dari server. Berbeda dengan aplikasi yang kita melakukan penginstalan, sebagian besar datanya itu tersimpan di perangkat kita, kemudian barulah mereka mengambil data yang untuk melengkapi aplikasinya dan membentukkan data-data online, barulah data itu diakses. Kemudian butuh pengetahuan bahasa yang cukup banyak. Nah, dalam pembangunannya sendiri ini tidak menggunakan satu bahasa, tapi menggunakan beberapa bahasa, misalnya JavaScript, PHP, kita bisa menggunakan Java, atau Kotlin, kita bisa menggunakan Node.js dan lain-lain sebagainya. Kemudian sangat bergantung pada jaringan. Nah, kemudian inilah beberapa pertimbangan kita untuk belajar web. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kelebihan dan kelemahan web, kita 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 harus tahu dulu langkah apa yang akan kita ambil untuk belajar. Nah, yang pertama yaitu ya di sini kita harus belajar HTML, CSS dan PHP. Nah, kita ibaratkan dalam satu halaman web itu merupakan tubuh manusia. Nah, maka HTML itu merupakan kerangkanya atau tulangnya. Kemudian yang CSS merupakan kulitnya, kemudian pakaiannya dan lain-lain. Kemudian ada PHP. Nah, jika HTML adalah kerangka dan CSS adalah kulit, maka PHP adalah penggeraknya atau pikirannya atau jantungnya dan semua hal-hal yang mendukung perintah. Kita telah mengetahui langkah-langkah apa saja yang kita ambil untuk memulai pemrograman web. Selanjutnya, mari kita coba dan sampai bertemu di video berikutnya.